Apa? Nah, saya ini yang bukan siapa-siapa. Saya dari lahir dari ini sebagai 5 bersaudara, saya anak yang pertama, dan di dalam keluarga saya sebagai anak yang pertama, saya ini anak yang paling berbeda sendiri. Dengan kata lain, saya wajahnya itu kalau orang bilang tidak mirip mama, tidak mirip papa, gitu ya. Jadi nggak mirip mama, nggak mirip papa. Seorang tanya, memang saya berbeda kebiasaan, berbeda karakter, berbeda semuanya. Sampai wajah-wajahnya pun juga berbeda. Tapi dulu saya sempat bertanya demikian. Saya ini sebenarnya anaknya siapa ya? Satu kali papa saya itu sangat cinta sama saya, sangat mencintai banget, mencintai saya. Tapi satu hal yang saya pernah dengar dan itu cukup melukai perasaan saya ketika papa saya berdekat dengan mama saya. Papa saya mengatakan bahwa saya ini anak haram. Jadi waktu saya dengar kata-kata itu sangat sangat melukai perasaan saya sebagai anak. Ditambah lagi ini bahwa akhirnya kan iblis sepertinya kayak mulai mengungkapkan sebuah fakta. Tuh kamu lihat, kamu berbeda dari saudara-saudaramu. Coba kamu lihat, kamu kamu tidak sama dengan adik-adikmu. Kamu tidak sama, kamu berbeda. Sehingga itu yang membuat saya semakin terus bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya. Sampai pada akhirnya saya sempat tanya sama papa saya anaknya siapa? Tapi waktu itu papa saya enggak bicara, papa saya cuma bilang, kamu anaknya papa dan papa sayang sama kamu. Tapi di sini saya cuma mau mengungkapkan bahwa apapun itu ya, satu poin saya tahu pasti, saya anaknya Tuhan itu aja. Saya tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kehidupan saya. Hingga satu ketika waktu saya diajak mama saya sama tante saya pergi ke salah satu gereja, waktu itu di GBPS kalau nggak salah ya, di GBPS ada seorang hamba Tuhan yang pendoa itu, mama saya sedang berdoa, didoakan sama hamba Tuhan tersebut. Lalu saya duduk di tempat yang terpisah waktu itu. Saya di tempat yang terpisah. Kemudian, maaf ya saudara ya, karena ini saya ada di area pekerjaan saya di kantor, banyak orang, saya turun ke sini dan ini jamnya mereka, sebagian mereka karyawan pulang. Jadi ya mari. Oh, ini di kantor kah? Di kantor? Saya di tempat kerja, Pak. Oh, mantap. Ya. Luar biasa ya. Ini. Habis wanita itu karir. Habis itu hamba Tuhan tersebut dia memanggil saya waktu saya duduk, dia datang kepada saya lalu dia mendoakan saya. Dia berkata demikian, anakku, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu apa yang setiap kali kamu menangis, kamu datang di hadapanku, kau selalu bertanya, Tuhan, aku anaknya siapa, Tuhan? Tetapi aku mau katakan sekali-kali yang aku hamba Tuhan itu berdoa seperti itu. Sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkan engkau, tapi aku tidak pernah meninggalkan engkau sebab engkau itu berharga di mataku dan engkau itu milik kepunyaanku. Jadi saat itu saya belum pernah mendengar tentang nubuatan. Saya belum pernah mendengar doa-doa yang semacam ini. Jadi waktu saya didoakan seperti ini, saudara, itu membuat saya itu menangis. Saya nangis karena saya nggak kenal hamba Tuhan ini. Saya nggak kenal dan saya tidak pernah cerita. Tapi kenapa beliau bisa tahu? Ketika setiap malam saya selalu bertanya, saya nangis. Karena jujur sejak kecil hidup saya tidak bahagia. Saya tidak pernah, karena saya mengalami kekerasan di dalam keluarga. Mama saya kalau marah, pukul saya. Ya, saya merasa saya seperti mama saya ini bukan anak kandung. Ya, tapi saat itu saya belum mengerti apa artinya tentang rencananya Tuhan dalam kehidupan saya. Yang saya tahu saya cinta sama Tuhan. Tapi saya harus mengalami yang seperti ini, hidup yang tidak enak itu saya harus menerima. Ketika saya disakiti. Sebentar Bu ya, Devi. Ya. Kita semua nih kepingin tahu apa yang menyebabkan Bu Devi itu kok bertanya-tanya, saya anak siapa? Emangnya kalau saya dulu waktu kecil, saya percaya pasti saya anaknya bapaknya. Kenapa Bu Devi sampai ada pertanyaan seperti itu? Pasti ada
Coba ceritakan, kenapa? Karena saya pertama, saya tidak wajah saya tidak mirip dengan mama papa saya dan tidak mirip dengan adik-adik saya. Itu yang mendasari pertama. Kedua, saya mendengar waktu ketika papa saya bertengkar dengan mama saya mengatakan bahwa saya anak haram. Ketiga, saya merasa tertolak di antara keluarga, apalagi di keluarga keluarga besar seperti kayak saya ini, kayak kalau mereka pergi kemana-mana mereka lebih suka mengajak adik saya daripada mengajak saya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya selalu bertanya, dan ditambah lagi perlakuannya mama saya yang sama saya itu sedikit berbeda. Saya bilang berbeda ya, kerasnya apa, kalau orang lain boleh kenapa kok saya tidak boleh, adik saya bisa kenapa kok saya tidak bisa. Nah, di usia yang masih anak-anak Pak, itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, sehingga saya mulai bertanya, saya ini sebenarnya anaknya siapa. Jadi itu yang terjadi. Oke, jadi ada poin-poinnya adalah ada perbedaan perlakuan dari seorang orang tua kepada adik-adik atau kakak-kakak Bu Debbie ya. Jadi itu mengakibatkan kecurigaan. Ya, ya seperti itu Pak. Dan itu yang menimbulkan saya anak siapa. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Adakah perbedaan antara saudara-saudara Bu Debbie, mungkin adik atau kakak kepada Bu Debbie, sehingga kecurigaan itu berdasar? Oke. Kalau adik-adik saya tidak Pak, karena semua adik-adik saya yang ngomong Pak. Jadi adik-adik saya semua saya yang ngomong, dan saya memperlakukan adik-adik saya semua dengan cinta kasih saya. Jadi dari sejak kecil saya ngomong mereka sampai sekarang, mereka sangat-sangat menghormati saya dan sangat cinta dengan saya, Pak. Nah, kemudian tapi saya bersyukur ya, walaupun mungkin dibilang saya berbeda, nggak apa-apa. Dulu saya sangat minder, Pak. Kalau Pak Andre ketemu Debbie yang sekarang, Debbie bisa berbicara. Debbie yang dulu, Debbie adalah orang yang gagap. Jadi saya tidak pernah berani bertatap muka dengan orang lain. Saya tidak berani untuk berbicara, karena kalau saya berbicara itu saya selalu gagap dan diulang-ulang. Sehingga saya sejak kecil kenyang dengan bulian, Pak. Ya sekarang bahasanya saya ngerti bully. Jadi kalau dulu itu saya selalu dihina karena saya ini jelek, ya. Jadi kalau saya jelek, saya maaf kata, di tubuh saya itu, di tubuh saya, baik kaki saya, di tangan saya itu semua itu waktu masih kecil itu saya ada banyak luka-lukanya, bekas-bekas luka, sehingga itu baik di sekolah, di tetangga-tetangga saya selalu dipanggil Debbie Bores ya. Katanya kalau Debbie Bores itu penyanyi, kalau ini Debbie Bores gitu ya, karena badan saya banyak lukanya. Tapi satu hal yang saya bersyukur, bahwa Tuhan itu kalau memulihkan kita itu Tuhan pulihkan secara total dan tidak setengah-setengah Pak. Jadi waktu saya masih SMP, saya anak yang cukup sehat, tidak pernah sakit. Tapi karena waktu itu mama papa saya terjadi persoalan dalam rumah tangga, mereka berpisah. Sebagai anak pertama, saya harus ngurus adik-adik saya dan semuanya. Kalau mama saya bertengkar dengan papa saya jadi sasarannya mama saya. Saya sering kena hukuman dari mama saya, sehingga saya sakit, entah mungkin stres atau gimana. Tapi di usia itu saya kena sakit dan saya kena leukemia waktu itu. Dokter sudah mengatakan bahwa umur saya nggak lama. Tetapi saya cuma berdoa sama Tuhan waktu itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk saya melayani Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan itu sehingga saya ada sampai saat ini. Itu yang menjadi alasan bahwa saya berhutang sama Tuhan, bahwa hidup saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Jadi di sini saya melayani Tuhan apapun itu ya. Jadi di dalam pelayanan saya akhirnya saya ada di Kota Batu itu ya karena
saya ingin melayani Tuhan. Tuhan bawa saya ada di sana. Jadi saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan selamatkan kehidupan saya dan Tuhan pulihkan saya. Dan saya bersyukurnya ini yang tadi saya sempat katakan bahwa kalau Tuhan memulihkan itu, Tuhan tidak memulihkannya setengah-setengah, enggak. Tapi Tuhan memulihkannya secara utuh, secara penuh. Jadi yang kalau teman-teman saya tuh, saya dulu takut bertemu dengan orang. Saya nggak berani berbicara di depan orang. Karena saya kalau ngomong gagap, tidak seperti yang saya yang sekarang gitu ya. Ditambah lagi saya sering dibilang TV jelek, dan lain sebagainya. Tapi waktu mereka bertemu dengan saya, lalu ada hal yang mereka lihat, kamu kok berbeda ya, sekarang berbeda ya. Jadi berbeda, maaf kata Pak, yang bekas luka kalau di tubuh saya itu dulu itu banyak lukanya. Sekarang tidak ada satupun bekas luka yang ada menempel di dalam tubuh saya. Jadi kalau mereka bertanya, saya dulu lihat kamu, maaf ya, dari hatimu, kamu tuh jelek, kamu tuh koresen katanya gitu, banyak luka gitu ya. Saya bilang, iya, dunia tidak berpihak kepada saya saat itu, saya bilang. Tapi kok kenapa kok bisa seperti gitu? Itu karena Tuhan, Pak. Ya. Bentar Bu ya, bentar ya. Saya tersentuh ya, bukan saya aja, tersentuh atas kata-kata Bu Debbie. Kita di sini kan berhutang sama Tuhan. Iya, memang berhutang. Kita semua berhutang. Karena Tuhan sudah tebus kita. Harusnya kan kita yang naik di kayu salib. Kalau Tuhan yang menggantikan kita, kita berhutang. Kita berhutang. Kita semua berhutang. Dan kelihatannya kesaksiannya Bu Debbie, ya, katanya ada orang yang mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan selalu mereka-rekakan kebaikan pada anak-anaknya. Ya, dan itu yang terjadi. Oke, coba lanjutkan. Dari mana sekarang Bu Debbie bisa mengalami Kristus? Pertama kali Bu Debbie disentuh oleh Kristus. Oke. Lanjut. Saya yang disentuh oleh Kristus itu, saya mengalami Tuhan tuh waktu itu Pak, waktu pertama kalinya saya mendapatkan doa tadi tuh Pak, yang waktu itu dia bilang, kenapa kamu selalu bertanya-tanya tentang siapa saya, itu tadi saya katakan, saya doakan, itu saya belum pernah dengar doa yang seperti itu dan lain sebagainya. Itu berlanjut Pak, terus yang sehingga akhirnya titik balik, karena semakin membuat saya semakin namanya mengalami Tuhan lebih lagi ya. Kalau tadi itu kan di awal, karena saya masih baru mengalami yang baru kenal Tuhan, istilahnya baru kenal Tuhan. Tetapi saya mengalami benar-benar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu adalah masa di mana ketika saya bertanya sama Tuhan waktu itu, karena semua adik-adik saya sudah menikah, saya belum menikah Pak waktu itu. Jadi kan jadi pertanyaan ya buat orang tua, buat keluarga, saya belum menikah. Dan papa saya sempat bertanya, apakah saya punya pasangan? Saya bilang saya belum. Tetapi papa saya merasa bersalah, apakah karena dosanya papa saya sehingga saya belum punya pasangan. Tapi saya katakan sama papa saya bahwa Tuhan sedang mempercantik saya. Saya bilang gitu. Amin. Ketika nanti Tuhan melihat bahwa saya sudah cukup waktunya, saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan memberikan pasangan buat saya. Amin. Dan di situ akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan pasangan saya. Di situ saya mengalami Tuhan benar-benar Pak. Maaf kata, Amin. Saya melayani Tuhan di Kota Batu. Kami tidak punya persembahan sama sekali. Sebagai full time kami tidak punya persembahan karena itu gereja yang baru, gereja yang merintis. Jadi kami melayani Tuhan total, murni Pak. Kami, dan saya berpikir masa depan saya rasanya nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Terus Tuhan kirim pasangan hidup saya. Disitulah saya belajar betul-betul mengalami Tuhan. Saya cuma minta sama Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Istilahnya praktek iman Pak. Jadi saya tidak minta uang sama papa saya, tidak minta nama saya, karena saat itu papa saya sama mama saya sedang terpisah. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mungkin menikah tanpa adanya papa. Dengan cara yang ajaib,
Tuhan kirim papa saya pulang. Papa saya tuh orangnya morsal, Pak, ya. Jadi saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Saya berpikir bahwa sebagai orang percaya, orang yang mengikut Tuhan, Tuhan akan pulihkan, kembalikan papa saya. Tapi semakin saya menyerahkan hidup saya, ternyata keadaan tidak semakin baik. Papa saya tambah ndak karu-karuan saat itu. Tapi saat waktu Tuhan mulai tanya sama saya, kamu mau papamu pulang? Saya bilang, Tuhan, saya mau papa saya pulang. Saya nggak mungkin menikah kalau nggak ada papa saya. Kamu mau pakai caranya siapa? Saya bilang, saya mau caranya Tuhan. Seperti Tuhan tuh berbicara kuat dalam hati saya. Tuhan katakan, siap, akan bawa papamu pulang. Tapi aku akan habiskan lebih dulu. Dan benar-benar papa saya dihabiskan, benar-benar habis. Dan perempuan-perempuannya meninggalkan papa saya. Saya bertemu papa saya ada di rumah sakit, Pak. Jadi enggak punya uang, enggak punya pekerjaan. Selesai semuanya, sudah. Tapi di situ adalah titik balik juga buat Tuhan menjamah papa saya. Ketika saya menikah. Hari-hari saya membuktikan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Kalau dulu saya masih kecil, saya sering sama tetangga-tetangga, mereka menginginkan kejatuhan keluarga saya, menginginkan saya jatuh. Tuhan, saya pengen saya selalu dihina-hina, saya ditolak. Tapi saya mau minta supaya Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan di situ saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Saya tidak minta uang sama waktu saya mau menikah, saya tidak minta uang papa saya, tidak minta mama saya, karena saya tahu papa saya nggak ada uang. Kami bukan orang yang kaya, tapi hari-hari di mana kami mau menikah, saya cuma mengandalkan Tuhan. Dan setiap hari saya cuma bernyanyi aja sama Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Itu yang saya sampaikan sama Tuhan setiap hari. Itu yang saya nangis. Tetapi di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan Tuhan seperti yang saya selalu dengar bahwa orang yang menaruh pengharapannya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Dan benar, Pak, itu adalah titik balik di mana papa saya pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya untuk dia bertobat dan dia dibaptis, dan akhirnya tidak lama kemudian terus Tuhan memanggil papa saya pulang. Jadi di situ saya mengalami Tuhan, dan semakin mantap hati saya. Amin. Untuk saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Oke, kalau saya boleh ringkes ya, kesaksian dari Bu Debbie ini ya. Ya, Pak. Bapaknya Bu Debbie ya, sampai sakit, sampai ditinggalkan oleh ya gundik-gundiknya di Ketara. Karena dia sudah melihat keteladanan Bu Debbie, melihat perubahan hidup yang Bu Debbie. Ya, disitulah ternyata keteladanan itu berbicara lebih kuat ya, dari nasihat, ya, dari nasihat, dari apa perkataan-perkataan Bu Debbie ya saat ini, bagaimana dia bisa diubahkan hati seorang bapaknya Bu Debbie. Sekarang bapaknya Bu Debbie sudah bersama dengan Bapak di surga. Sudah, Pak. Oke. Nama jadi saya Bu Debbie dulu, oke. Ibu Bu Debbie besar di Batu atau gimana? Saya besarnya di kota Surabaya, Pak. Jadi, Surabaya. Okay. Ya, saya lahir besar Surabaya. Tahun 1999 saya pergi ke kota Batu hingga sekarang, Pak. Oke. Jadi bertemu dengan suami di kota Batu ya? Iya, Pak, di kota Batu. Oke, jadi ya. Tuhan yang beracara. Dan saya kenapa belum punya pacar, kan bapaknya pada heran ini kemana, ternyata Tuhan berbicara memilihkan indah pada waktunya. Amin. Nah, itu poinnya ya. Jadi indah pada waktunya dipertemukan dan akhirnya bisa berdua melayani. Oke, sampai sekarang. Jadi adakah, pertanyaan terakhir Bu, adakah sesuatu kekecewaan
Bu Debbie di hati yang paling dalam. Kenapa saya dilahirkan dan tidak diakui oleh bapak saya? Sepertinya saya bukan anaknya. Kenapa saya dibedakan? Adakah rasa kekecewaan yang di hati terdalam Bu Debbie waktu masih kecil dulu? Saya sepertinya dibeda-bedain. Saya anak siapa sih? Kenapa Tuhan seperti ini? Katanya Tuhan ada. Apakah pernah seperti itu pada titik yang terendah? Oke, ceritakan. Jadi waktu itu karena saya itu tidak berani sebagai anak yang tidak berani membantah dan saya tidak pernah membantah orang tua. Jadi saya cuma memberontaknya di dalam hati, Pak. Tapi tidak patut untuk ditiru ya. Jadi karena waktu itu saya kecewa banget sama mama saya karena saya sudah mengalami semua penderitaan seperti sukil panas nempel di pipi, pisau kena di leher, garpu nancep di kaki dan segala macam itu saya sudah mengalami, Pak. Jadi waktu itu saya cuma berpikir kalau mama sakit, mama lebih baik mama mati. Itu di dalam hati saya, Pak. Saya berharap mama saya mati lebih baik mama saya sehingga saya bisa bebas dari penderitaan. Itu pemikiran saya, Pak. Tapi waktu saya sedang berdoa, Tuhan kasih sesuatu, seperti kayak kasih sesuatu di dalam saya. Saya seperti kayak saya sedang melihat seorang ibu yang sedang mengandung, Pak. Dari dia mengharapkan seorang anak, dia tiba-tiba dia mengandung, dia begitu bergembira, dia menjaga, merawat kandungannya, dia makan makanan yang terbaik, dia semua lakukan itu. Sampai akhirnya anak itu lahir, dan ketika anak itu lahir, dia merawat, dia menjaga, dia tidak tidur. Seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Tapi yang di dalam gambaran saya yang saya lihat adalah waktu anak itu bertumbuh menjadi besar, anak itu ternyata tidak mempercayai akan orang tuanya, nggak mempercayai mamanya dan tidak sayang sama mamanya. Lalu saat itu seperti kayak Tuhan tanya di dalam hati saya, apa yang kamu rasakan? Lalu saya seperti ngerasa kayak hal yang pahit banget, seperti kayak saya telah tempat gitu. Bilang, sakit sekali Tuhan. Itu gambarannya mama saya. Bahwa saya besar besok saya akan mengalami seperti itu. Saya bilang oke. Disitulah titik balik akhirnya saya berubah, Pak. Saya lebih bisa menghargai orang tua saya dan tidak berpikiran yang jelek lagi seperti itu, Pak. Jadi saya berterima kasih, Pak, buat persoalan, buat penderitaan itu saya berterima kasih. Iya, jadi intinya pernah mengalami kekecewaan ya. Ya, sepertinya rasanya Tuhan itu nggak adil. Saya kan nggak pernah berbuat jahat. Kenapa hal-hal buruk ada pada saya? Kan begitu kan? Nah, kan dulu kan belum mengerti bahwa kita akan dibawa ke padang gurun. Ya, semua kan kita anak-anaknya Tuhan akan bawa ke padang gurun untuk diproses, untuk mau naik level yang lebih tinggi, mau naik kelas, ya tuh, ya Yusuf aja masuk padang gurun, ya tuh difitnah sama adik-adiknya, masuk sumur, dijual sebagai budak, difitnah oleh istrinya Potifar, ya tuh, di penjara pula, di penjara meskipun dia bisa menafsirkan mimpi, masih dilupakan juga, enggak dibebaskan, di penjara lama loh dia. Tapi endingnya apa? Ya Tuhan orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan mereka-rekakan kebaikan. Akibatnya Yusuf jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Nah, sama kan? Sama dengan Daud pun masuk padang gurun. Yesus pun masuk padang gurun loh. Lalu siapa kita? Kok masuk padang gurun nggak mau protes sama Tuhan? Kita siapa? Kita masuk padang gurun, Tuhan rindu agar kita mau masuk prosesnya Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Seperti Bu Debbie dulu mungkin bersungut-sungut. Jengkel sama Tuhan. Merasa Tuhan nggak adil kan? Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, endingnya Bu Debbie dibentuk sehingga Bu Debbie menjadi role model dari ayahnya yang mungkin nggak kenal Tuhan, bisa bertobat. Amin.
luar biasa nih Bu Debi. Jadi sekarang Bu Debi lagi melayani, meskipun dengan tidak ada dukungan dana atau apa ya, dengan kekurangan, tapi berkat selalu ada karena bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hambanya. Sekarang Bu Debi melayani di gereja mana, Bu? Saya melayani di gereja Bethany Dwelling Place, Pak. Bethany di Batu ya? Iya, di Kota Batu. Oke. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat pulang balik Batu ke Malang ya untuk enggak, masuk Pak. kantor Saya tinggalnya tetap di Kota Batu, cuma saya kerjanya kan di Malang. Jadi setiap hari pulang pergi. Ya, itulah pulang pergi dari Batu ke Malang, Malang setiap Senin sampai Jumat ya? Sampai Sabtu, Pak. Oh, sampai Sabtu lagi. Dan saya bersyukurnya saya satu perusahaan sama suami saya, Pak. Jadi saya satu kantor. Dan itu pun juga Tuhan, karena saya enggak pekerjaan, tapi bosnya yang minta, Pak. Saya bekerja di sini. Jadi siapa yang minta? Siapa minta? Bosnya, Pak. Oh, bosnya suami. Iya, direkturnya yang minta untuk. Jadi ceritanya mertua saya tinggal kerja di sini dari zamannya belum menikah. Terus suami saya menikah di sini 2 tahun sebelum menikah. Terus setelah kami menikah 1 tahun, papa mertua saya meninggal. Waktu mesong, jadi bosnya itu minta saya untuk bantu bekerja. Jadi suami saya gantikan posisi papanya, saya gantikan posisi suami saya, Pak. Sini. Iya. Perusahaan apa ini? Perusahaan apa sih? Pabrik permen, Pak. Oh, pabrik permen di Batu ada pabrik permen kah? Di Malang ya? Di Malang, Pak. Di Malang. Ada. Pabrik permen apa itu? Saya asli di Malang, saya kok enggak pernah dengar. Permen Winston, Pak, permen jadul. Winston. Oh, yang jadul, yang dulu ya, zaman dulu ya. Putih, ya, putih merah itu ya. Oke. Di jalan apa itu? Saya di Celaket, saya di Malang. Saya keluarga di Sukun, saya Pak. Sukun. Oh, Sukun. Adik saya ya di perumahan Sukun ya. Oh, jauh juga dari jauh. Rumah sakit ya di Supraun. Supraun ya. Supraun terus ya? Masih terus kan? Ya. Terus sedikit, ya. Tidak sedikit jauh, terus ya. Sedikit dari Supraun. Oke, Supraun ya. Jalanan lurus itu. Ya. Oke. Terima kasih atas sharing kesaksiannya Bu Debi dari Batu Malang, bagaimana mengalami hal-hal yang buruk ya di proses Tuhan, tapi ternyata walaupun waktu kecilnya sering dibully oleh teman-temannya, dibully itu tidak enak loh, dibully itu enak nggak enak, Pak, nggak punya teman, nggak punya teman. Nah, tapi ternyata Tuhan rindu untuk anaknya masuk proses ya, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang. Ya, firman Tuhan kan, tidak menjadi anak-anak gampang. Ya, kalau tidak diproses, kita gampang mutung, gampang kecewa. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, nggak usah gereja-gerejaan lah, nggak usah persekutuan-persekutuan lah. Ngapain? Tuhan juga jahat kan gitu. Tapi rindu atas proses, mau diproses, tidak bersungut-sungut, akhirnya keteladanan Bu Debi itulah yang bisa orang tuanya bisa bertobat. Amin. Jadi orang tua asal dari mana nih? Surabaya? Kalau papa saya itu, ya, mama saya lahir besar semua di Surabaya, ya. Surabaya. Tapi papa saya itu ada darah Ambonnya. Oke. Ada darah Ambonnya. Walaupun saya tidak diakui Ambon, memang saya tidak. Tapi papa saya ada darah Ambonnya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu atas kesaksian Bu Debi. Masih sempat ya, walaupun jam kerja masih sempat untuk sharing kesaksian bagaimana membangun kita semua, bahwa percayalah ya, Tuhan selalu mereka-rekakan yang kebaikan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Debi atas sharingnya, bisa mengisi
kompak siang hari Senin sampai Kamis ini. Ya. Oke, saya akan menyapa dulu. Selamat siang, Dr. Saud. Luar biasa. Selamat siang, Pak Saud. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Selamat siang Pak. Masih menyempatkan diri nih. Dr. Saud ini wah, sibuk banget ini. Bukan orang pengangguran nih. Lagi waktu senggang menggunakan waktu untuk mendengar dan melihat. Ya. Iya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Saud. Jadi saya perkenalkan diri, saya adalah Andre Wahyudi. Saya adalah tuan rumah kompak siang yang saya adakan setiap Senin sampai Kamis, setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 1 siang, ya jam 1 siang untuk sharing firman Tuhan, tidak banyak lah, pendek-pendek saja. Oke, selamat siang juga untuk ada ini Bu Yuliana Hutagalung. Shalom Bu Yuliana. Apa kabar? Selamat tahun baru Bu Yuliana. Salam Bapak Andre, maaf ya Pak, saya nggak buka kamera karena baru ada ini. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah sehat deh, saya buka kamera. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam. Salam. Lagi di rumah sakit Bu Yuliana? Sudah di rumah Pak, sudah kejadiannya 2 bulan yang lalu, jadi tulang punggung saya tuh agak sedikit mengalami keretakan. Tapi saya udah bisa duduk, saya udah bisa jalan. Semua itu karena kebaikan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke. Bu Yuliana, dari mana dapat ini Zoom kompak siang ini, Bu? Dari komunitas kami, Pak Firman. Oh, di Gepas kah? Gepas atau Kingdom? Bukan Kingdomnya Pak. Kan dulu Pak bukan dari Kingdomnya, dari mana ya, apa namanya tadi saya lupa Pak, namanya panjang. RKP Rumah Kasih Pemulihan tuh Pak Firman. Rumah Kasih Pemulihan. Benar. Iya Pak. Oke. Enggak, selamat bergabung ya di Bu Yuliana di kompak siang. Jadi kalau ada kesempatan silakan bergabung di Zoom ini ya. Amin. Kita ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari ya, Senin sampai Kamis, jam 1 siang kita mulai. Amin. Ini untuk memberi kesempatan untuk orang-orang yang belum sempat mungkin pagi, tidak sempat bangun, untuk boleh masuk ke Zoom kompak siang. Oke. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya Bu Yuliana. Amin. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Oke, saya menyapa lagi Bu Doris dari Malaysia, Bintulu, Sarawak. Halo Bu Doris, apa kabar? Halo. Ya, shalom. Shalom. Ya. Sudah tadi Pak, sudah mungkin. Sudah ya, oke. Di mana sekarang? Di Miri atau sudah di Bintulu lagi? Saya sudah di Bintulu sudah. Oh, udah di Bintulu. Oke. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat tahun baru. Ya, 2024 ya. Nah, oke, kita baru libur ya. Oke, saya menyapa lagi siapa nih? Pak Chandra Kirana dari Jakarta. Wah, ini. Terima kasih. Salam Pak Chandra Kirana. Selamat bergabung ya. Ya, shalom Pak. Memberkati. Ya, kita senang sekali ada Pak Chandra yang punya talenta ini mengusir roh-roh jahat ya, kuasa-kuasa kegelapan ini punya talenta beda ini sampai dipanggil ke pulau-pulau ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Chandra dalam kesibukannya masih sempat di kompak siang, luar biasa. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya nyapa lagi Bu Sri. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Pak Andre. Apa kabar Bu Sri? Udah lama sekali nggak muncul ini. Selamat Natal, selamat tahun baru Bu Sri. Sama-sama dan semua yang ada ikut Zoom siang. Iya. Boleh buka kamera supaya teman-teman bisa berkenalan sebentar.
Belum ini nih, belum rapi nih Oh, nggak pakarnya. apa-apa. Habis Iya. habis cuci. Oke, oke. Ya, Bu Sri ini luar biasa Inilah. semangatnya luar biasa Sama ini ya. Ya. semuanya juga ya. Ya. Semangat dan kemarin saya baru ngikutin doa puasa Esther buat bangsa dan negara. Oke, 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 mantap, mantap. Ya, ya. Oke. Ya. Iya. Oke, saya sapa lagi yang dari Samarinda. Selamat siang Samarinda. Pak Didi, apa kabar? Selamat siang Dan, kabar baik. Oke, ini dia. Ini waktu itu Pak Chandra Kirana kan ke Samarinda, itu kelupaan dia. Wah, Padahal dia betul ke kabarnya. Samarinda itu. Iya, padahal keselupaan ini. Ada ke Samarinda nggak mampir ke Pak Didi? Oke, selamat siang Pak Didi. Iya. Selamat tahun baru ya. Oke, oke. Lain kali bisa kontek-kontekan ini. Pak Chandra Kirana ini sering pelayanannya sampai Samarinda nih. Ya, pengusiran roh-roh jahat. Ya, oke. Pak Didi, Pak. Ya, makasih Dan. Minta nomor Oke. telepon. Iya, nanti saya kasih, boleh. Ya, Oke. Oke, selamat siang Pak Sabto Wibowo dari Mataram, Lombok. Halo. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang semuanya. Mataram, Lombok hadir, luar biasa. Ya, Pak. Tetap sehat ya. Sudah ambil obatnya kemarin di rumah sakit? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Iya. Ya. Boleh. Oke, ada siapa lagi nih? Salam Pak Bambang. Pak Bambang masih sibuk atau dalam perjalanan? Salam Pak Bambang dari Singosari. Selamat siang Singosari. Ya Pak, selamat siang. Sudah di rumah. Sudah di rumah, Pak. Oke. Selamat siang. Oke, Pak Bambang ini sibuk banget ya. Selalu on the way terus. Baru sekarang nih baru di rumah. Oke. Karena hari ini harusnya yang mimpin ini Pak Karel. Pak Karel lagi ngurus KTP-nya yang hilang di Dukcapil. Boleh Pak Bambang boleh pimpin ya. Gantikan Pak Karel satu hari ini. Pak Bambang, halo. Pak, iya Pak. Ya. Pak Sabto aja dulu Pak. Pak Sabto yang baca. Pak Sabto yang baca. Biar Pak Bambang yang pimpin. Biar saya bikin breakout room sama saya mau rekam ini. Oh ya baik. Ya. Boleh Pak. Ya, Siap. Biar Pak Sabto yang ini pembaca firman ini luar biasa Pak Sabto ini. Wow, mantap. Silakan dipimpin Pak Bambang. Monggo. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan. Siang hari ini boleh kembali kita berkumpul bersama-sama di dalam siang hari ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti, terus mengalir dalam buka kameranya Pak Bambang. Buka kameranya. Supaya teman-teman banyak teman-teman baru ini Pak, supaya mengenal. Ini Pak Bambang. Ya, ini wajah. Nah, saya tidak bontet aja Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Baik, seperti biasa kita mulai dengan pembacaan firman Allah. Silakan Pak Sabto sekaligus dengan prolognya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ini kalau bisa disimpelkan yang mungkin kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah amanat agung ya, perintah Allah kepada kita sekalian ya. Karena di situ kata Pak Andri itu kalau ada bunyi lah itu katanya perintah itu. Nah, di sini kan ada pergilah, jadikanlah. Gitu ya. Baptislah, apalagi ajarlah, didiklah, ya. Makanlah. Ya. Asal jangan malas lah ya Pak ya. Baik Pak Sabto, untuk minta dengan hormat untuk membacakan 2 ayat yang
pendek ini dan sekaligus prolognya. Silakan Pak Sabto, Tuhan berkati. Baik Pak, firman Tuhan hari ini diangkat dari Matius 28 ayat 18 hingga 20. Demikian bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya lanjutkan ke prolog dengan tema besar amanat agung. Renungan, perintah utama Yesus kepada setiap orang percaya merupakan pengutusan, yaitu amanat agungnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tiap orang percaya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan misi ini sampai terbangun gereja kesaksian di setiap suku bangsa. Kita tidak perlu takut atau ragu dalam melaksanakan amanat agung ini, karena Yesus sendiri akan menyertai kita saat kita melakukannya. Dia akan memampukan kita sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi saksinya untuk memberitakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Amin. Baik Pak Sabto, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan Pak Andre, bagaimana untuk skor ini? Kita bagi atau dalam room? Oke. Ya, oke. Bisa dengar suara saya? Halo? Baik. Bisa Pak saya? Bisa dengar ya? Oke. Ya, hari ini firman Tuhan kan hanya 2 ayat, ya, 2 ayat pendek. Kita akan bagi 2 room saja, ya. Nanti kalau ada tandanya bisa klik supaya nanti join. Saya bikin 2 room saja, silakan join. Yang 1 room biar dipimpin oleh Pak Bambang, yang 1 room lagi bisa dipimpin oleh Pak Sabto. Silakan Pak Desem. Iya Pak, di sini belum muncul untuk Belum muncul ya? masuk. Belum. Oh, Pak Desem ada 2 ya? Iya. Oke, saya tulis. Sebentar ya. Oke. Sudah muncul? Oke. Alright. Pak Chandra Kirana, boleh masuk. Oke, sudah masuk. Pak Chandra boleh masuk.
Shalom Pak Andre. Boleh masuk nggak Pak Andre? Oh, bentar. Bentar ya, bentar. Kenapa lambat Pak? Udah masuk breakout room ini. Bentar ya, bentar. Ratan masuk ke room 2 ya.